Halo sahabatku semua. Halo Gemini. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman Allah yang sudah mendukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Gemini, tema kita hari ini adalah tentang perasaan dia yang sudah meninggalkan kamu. Jadi bagaimana perasaannya? Kita lihat di sini ya. Entah berlalu begitu saja atau dia masih mengingat kamu. Jadi kita lihat di sini kartunya. Kejauhan ini ya, tunggu sebentar ya, kita susun dulu. Gemini, energinya saat ini dia sudah memulai sesuatu awalan baru dalam kehidupannya ya. Ada hal-hal yang memang dia lakukan berkaitan tentang diri dia sendiri. Bisa jadi mungkin awal mula baru. Mungkin ada yang punya project baru, punya kerjaan baru, punya pacar baru, atau hal-hal yang bisa dikatakan baru saja dia mulai, ya. Masih tetap energinya adalah seseorang yang misterius, masih menyembunyikan perasaan, masih menyembunyikan sesuatu rahasia. Baik itu dulu bersama kalian ataupun sekarang dengan pasangan barunya. Jadi memang tipenya itu tertutup sekali orangnya ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada pihak-pihak lain. Tingkat kepercayaan dia terhadap seseorang sangat rendah kalau aku lihat. Dan di sini juga kadang-kadang dia masih sedih. Ya, kalau dia lagi sendiri malam menjelang tidur, mungkin kadang-kadang dia masih suka mengingat hal-hal yang pernah, entah itu menyakiti dia atau dia menyakiti seseorang. Ya, dan di sini beberapa dari mereka lebih banyak fokus saat ini untuk peningkatan spiritual dalam dirinya. Mencari ketenangan, mencari kesibukan, apapun itu berkaitan dengan peningkatan. Ya, tentang penyembuhan batin dan jiwa. Jadi ada gambaran tentang beberapa dari mereka memang sudah mulai healing. Cuman nggak tahu kalau kamunya ya Gemini sudah healing atau belum. Dan di sini mungkin beberapa dari mereka ada yang sudah berumah tangga atau ada yang sudah menemukan orang baru ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Jadi ada hubungan yang memang sudah lebih dari komitmennya ya dengan seseorang di luar sana. Jadi beberapa dari mereka ada yang enggak semua ya, ada yang fokus terhadap dirinya sendiri tentang sebuah kenyamanan. Ya, ada juga yang memang sudah menemukan pasangan dan sudah bahagia ya. Ada juga di sini ada perubahan cepat yang terjadi dalam diri dia. Ketika dia meninggalkan kamu, sepertinya tidak terlalu susah bagi dia ya. Tidak terlalu merasa terbebani. Dan energi dia saat ini memang aku lihat ada suatu perkembangan baru, ada hal-hal baru yang sedang mereka lakukan. Dan itu progresnya cepat di sini. Apapun. Seseorang yang pernah meninggalkan Gemini atau mengghosting Gemini, dia lagi nyaman-nyamannya sama kehidupan dia. Ada pencapaian-pencapaian yang sudah dia dapatkan.
sepertinya. Tapi energi keseluruhan dari mereka yang meninggalkan kamu, terlepas apapun yang sudah mereka dapatkan di luar sana, tetap ada konflik batin, tetap ada ketidaktenangan dalam jiwa dia ya, dalam diri dia terkait permasalahan atau hubungannya sama kamu. Ya, menjadi sebuah konflik batin ketika dia pernah meninggalkan kamu. Dan perasaan itu masih ada sampai sekarang. Energinya lumayan berat ya kalau aku lihat. Sebenarnya mereka nyaman-nyaman aja sama kehidupan mereka. Ada keangkuhan, ada kesombongan ya. Mereka tipe-tipe yang egois. Jadi kalau aku lihat mungkin ada pencapaian-pencapaian yang mereka dapatkan. Ya, misalnya mereka sukses. Mungkin dengan finansialnya, mereka sukses dengan hubungan barunya. Dan di sini menjadi sebuah kebanggaan dalam diri dia. Padahal di sini ada kekecewaan ya. Sebenarnya ada perasaan terluka ketika dia meninggalkan kamu. Ada penyesalan. Tapi seperti yang terlihat, sepertinya dia santai ya, cuek. Katakanlah aku bosen ya sama kalian gitu. Jadi atau sebenarnya aku menemukan seseorang atau sesuatu di luar sana yang lebih menarik daripada hubungan ini. Nah, itu menjadi sebuah penyesalan dalam diri dia saat ini. Ada kekecewaan ketika dia pernah melakukan itu. Ya, di sini ada peningkatan spiritual. Kenapa? Dia sadar, dia pernah melakukan sebuah keangkuhan, kesombongan, terlalu arogan, sehingga saat ini yang terjadi adalah seperti dia melukai diri dia sendiri. Jadi dia sadar setelah dia melakukan hal-hal itu dulu ke kamu, sekarang dia nggak mendapatkan apa-apa. Dan di sini tentang sebuah perasaan yang stuck. Jadi sekalipun dia bersama seseorang yang baru di luar sana, yang dia dapatkan hanyalah stuck ya. Kalau secara finansial, aku lihat terlalu mengagungkan uang. Jadi seperti material thing gitu ya. Juga fokus hanya bagaimana dia bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian terhadap diri dia. Jadi egoisnya dia ke arah finansial juga kuat ya. Dan ke orang baru juga ada kalau aku lihat. Kenapa? Sampai ada gambaran tentang dia egois, lebih ke arah pencapaian atau material thing. Ya karena ada ketakutan dalam diri dia ketika keuangannya itu tidak stabil. Ya, tapi kalau berkaitan dengan perasaan cinta, perasaan dia saat ini tuh dia kesepian. Merasa sendiri, merasa tidak stabil. Ya. Ada keinginan untuk datang ke kamu nih, Gemini. Ada penyesalan, cuman sombong, angkuh, besar kepala. Jadi kayak dia itu masih melawan. Ya, melawan. Hidup harus terus berjalan dan aku lihat dia santai walaupun sebenarnya hatinya terluka. Tapi dia masih tetap ada di side-nya dia. Masih tetap seperti mereka memang lagi fokus menarik diri. Bagaimana mereka memang sedang meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas dirinya, healing, kontemplasi. Banyak hal-hal yang lebih mereka fokuskan untuk diri sendiri. Beberapa memang sudah memiliki pasangan, tapi ada perasaan terluka. Ada penyesalan ketika dia meninggalkan kalian dan mengghosting kalian. Ya, dan di sini ada keinginan untuk terkoneksi lagi dengan kalian, untuk bisa berkomunikasi. Entah itu ingin permintaan maaf atau sekedar say hello ya. Atau memang ada yang ingin dia bicarakan dan ingin dia sampaikan. Apapun itu yang menjadi konflik batin dalam diri dia sampai saat ini. Ya, kenapa dia bisa nyaman? Jadi kayak agak sombong, agak songong gitu. Karena di sini dia merasa hidupnya sudah tenang banget gitu ya. Jadi memang beberapa dari mereka sudah punya pasangan lagi. Sebenarnya di luar mungkin yang orang lain lihat, mungkin beberapa memang ada yang sudah berkomitmen lebih serius. Dan di sini ada orang-orang di sekitarnya yang sedang melihat kadang-kadang nih hanya tampilan luarnya. Jadi walaupun dia sudah punya pasangan terlihat bahagia, tapi kartu-kartu di sini adalah bagaimana isi hati dia masih terluka.
dengan tindakannya sendiri. Jadi kalau bisa disimpulkan ada sedikit kebahagiaan yang kamuflase ya. Jadi cuman terlihat di depan tapi di dalamnya enggak. Di luar mungkin hatinya bisa seperti singa, tapi di hati kadang-kadang seperti Hello Kitty gitu ya. Perasaannya stuck saat ini, tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini, seperti terbelenggu dengan keadaan. Dan situasi dia saat ini membuat dia jumping, membuat dia jadi dihadapkan dengan situasi ingin memilih. Apakah dia ingin hidupnya begini aja atau merubah lagi? Sementara kalau dia sudah mau merubah, katakanlah buat mereka yang sudah punya komitmen serius, mereka nggak mungkin bisa meninggalkan hal begitu aja. Jadi penuh pertimbangan saat ini. Antara pertimbangan sebuah rasa penyesalan sama pertimbangan bagaimana hidup harus berjalan. Ya sudahlah, kalau memang sudah terjadi mau bilang apa? Aku sudah mengambil langkah ini, ya aku harus bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan. Ya, kemarin tanggung jawab yang kemarin itu adalah keinginan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Jadi kalau aku lihat ada gambaran kalau suatu saat kalian bertemu, sepertinya dia ingin menyampaikan permintaan maaf atau perasaan bersalahnya kepada kalian. Ya. Dia sadar ketika dia bersama kamu, sebenarnya kamu juga salah satu orang yang bisa membuat dia nyaman, atau mungkin kamu satu-satunya yang bisa membuat dia nyaman. Tenang ya. Penyesalan-penyesalan dia adalah mengarahkan ingatan dan memori dia ke arah situ. Jadi ada penyesalan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini kalau aku lihat. Jadi kalau seseorang melakukan suatu kesalahan, tapi dia belum menuntaskan itu, kadang-kadang itu akan menghantui dia. Bisa sampai seumur hidup, bisa juga sampai benar-benar dia melepaskan energi itu dalam diri dia. Ya, perasaan dia itu saat ini sangat sedih. Ada kesepian. Jadi walaupun dia mungkin sekarang hidup dalam kemewahan, bergelimangan harta atau apa yang dia dapatkan, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan dalam diri dia. Matanya tertutup, hatinya sedih, hanya bisa memunggungi apa yang sudah dia dapatkan. Begitu. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.